Jesus. Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi. Semuanya. Yuk mari kita saling sapa. Kanan kiri depan belakang kita, saudara boleh bangkit berdiri. Dan katakan God bless you. Oh, God bless you. 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 Haleluya. Ya. Allah Immanuel ada bersama dengan kita. Dia memberkati kita. Amin saudara. Amin. Berkat Tuhan ada atas kita. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Yes. Oke, silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk lagi. Silakan. Kita siap menerima yang baru hari ini ya saudara ya. Amin. Kita punya 3 habit dalam ibadah kita di keluarga besar CDC Bogor. Yang pertama adalah honor the presence, menghargai hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah save the world, menyimpan firman Tuhan di hati kita. Konkretnya mungkin minimal ya kita mulai dari mencatat firman Tuhan yang kita dengar setiap kalinya, termasuk di hari ini. Dan yang ketiga adalah be excited. Semangat, sukacita. Kita siapkan hati kita hari ini saudara untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita juga untuk memberikan ekspresi pujian terbaik kita buat Tuhan pagi ini. Penyembahan kita yang terbaik. Amen. Kita baca sebuah ayat firman Tuhan sebelum kita mulai. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. 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 Mari kita pejamkan mata dan kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau juga sudah mempersiapkan hati kami untuk memberikan terbaik kepada pagi ini. Hari ini Tuhan Yesus, di ibadah korporat pagi ini Bapa, kami minta Tuhan urapan yang baru bagi setiap pelayan-Mu Bapa, yang sudah mempersiapkan diri kami Tuhan untuk melayani Engkau. Kami minta urapan-Mu yang baru pagi ini Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah siap juga untuk memberikan terbaik kepadamu Bapa. Apapun kondisi kami hari ini, kondisi hati jemaat-Mu Tuhan pagi ini, kami percaya Tuhan Engkau yang membuat siap untuk berkenan kepadamu. Apa yang kurang, kami percaya anugerah-Mu limpah bagi kami. Kami percaya Bapa, hari ini Tuhan Yesus pagi ini, setiap kebutuhan kami, pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu akan Kau penuhi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kurang damai sejahtera Tuhan Engkau berikan sukacita. Kami percaya Bapak ada pemulihan terjadi dalam ibadah ini. Ketika kami bertemu dengan Engkau, sesuatu pasti terjadi. Amen. Kami percaya Bapak. Bapak, kami siap memberikan terbaik, memuji menyembah Engkau. Bahkan kami siap hati kami juga untuk siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Setiap kita yang bernafas, mari kita memuji Tuhan. Mari kita meninggikan Allah kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Yes. Biarlah semua yang bernafas, mari memuji Tuhan. Yeay. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Hey, mari bertepuk tangan. Sebab Tuhanlah terang dunia. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu
sama-sama katakan. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Namamu yang berkuasa, Yesus kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesusku selamanya. Oh, biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu, lebih tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kami menyembah Dia. Yeay, kami tinggikan nama-Mu, Yesusku. Yes, amen. Sebab nama Tuhan, nama yang berkuasa di atas segala nama. Namamu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Namamu berkuasa. Mari jemaat dengan suara keras di surga, katakan nama Yesus berkuasa. sekarang sampai selamanya. Namamu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Namamu berkuasa, yeay, Surga dahulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah semua yang bernafas kami memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, segala suku bangsa kan menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu. kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa Kan menyembah-Mu. kami tinggikan. Saya rindu, mari setiap jemaat nyanyikan sendiri. Biarlah Semua Mana yang suaranya, jemaat? bernafas kan memuji-Mu. kami tinggikan nama-Mu. Oh, biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesusku. Katakan oh, yes. Berikan kemuliaan lagi untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi yang lebih meriah untuk Tuhan. Yes, Tuhan, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu di sini, Tuhan. Dan kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa pikiran kami. Kami nggak mau terpisah satu-satu, tapi kami mau jadi satu bagian. Tubuh kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Datang Tuhan. Mari jemaat. Ya, mari terkonek dengan Tuhan. Mari datang, pegang, jamah Dia, hadiratnya di sini. Hadirat Tuhan ada di sini. Mari sembah Dia. Jangan pikirkan sebelahmu, sembah Dia pribadi lepas pribadi. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Yes Lord Jesus. Katakan Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Tuhan, ini hidupku di tangan-Mu. Berserah, ku berserah sepenuhnya hanya kepadamu.
minta Tuhan pimpin setiap langkah kita. Pimpinlah setiap langkahku. Ku tahu Tuhan menopang. Ku tahu Kau selalu menopang dan menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, Ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu. ku bergantung sepenuhnya padamu. Bapa dan Rajaku, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Yes Lord. Tuhan, ini hidupku di tangan-Mu. Ku berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Pimpinlah setiap langkahku. Katakan, karena kami tahu Kau menopang kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku tahu Kau selalu menopang dan menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab hidupku Sepenuhnya ada di dalam hati. yes, hidup kami dalam hati-Mu Tuhan. Yes Lord. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya Untuk ku bergantung sepenuhnya padamu. Bapa dan Rajaku. Mari say haleluya. Say haleluya. Yes Lord. Haleluya. Say haleluya. 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 Hosana bagi-Mu Lord. Hosana di tempat tinggi. Hosana bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Oh. Haleluya. Hosana bagi-Mu. Mari sorakan haleluya. 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 Yes Lord. Mari angkat tanganmu, katakan hosana bagi-Mu. Hosana bagimu. Yeah.
gak takut Tuhan. takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untukmu Tuhan. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Raja. Mari jemaat saja katakan, sekalipun aku berjalan Tuhan. Yeay. Yes, amen. Aku berjalan dalam lembah gelap. Yes Tuhan, kami gak takut Tuhan. Tak takut bahaya, Kau beserta kami. Yes, kami deklarasikan sepenuhnya kami ada di dalam hatimu Tuhan. dalam hatimu. Oh, nafasku, yeah, tubuh dan jiwaku hanya Tuhan. Ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Kau Raja kami Tuhan, Kau Allah kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, shekerere alabayaso, yaramaya shekerere alabaya shekerere alamayaso, kurianamayaso. Haleluya. Yaramayaso. We praise you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Oh, yaralabaya shekerere alamaya shekerere alamayaso. Kuriarabaya shekerere alamaya shekerere alamaya shekerere. Kuriaramayaso. Haleluya. Haleluya. Yaramaya shekerere maralabayaso. Yaralabaya shekerere alamaya shekerere alamaya shekerere alamayaso. Kuriaramayaso. Kuriaramayase yaralamayaso. Haleluya. Shekerere balalabalalabalalabalalabalalabalabas. Kuriaralalalalabayase rererelalabayaso. Kuriarabayase yaralamo. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati-Mu Tuhan. Kau layak terima hormat kami Tuhan, Kau layak terima sembah kami, Kau layak diagungkan. Oh Jesus. Yaramayaso, yaralaba shekerebere alalabaya shekarapapa. Yaralaba shekere balalaba se. We worship you, Lord. Yaralaba sherere balalaba yaralaba shekerebere alalaba shekerere alalaba kuriaramayaso. Jesus, ya querer
baralaba shekere bere tempat bere. ini. Segala hormat bagimu Lord, segala pengagungan bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Tuhan. Kami bersorak bagi namamu yang besar. Kami mengagung-agungkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada di sini, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Jesus. Sekerere baralaba shekere bere. Mari terus hampiri hadirat Tuhan. Mari jemaat terus sembah Dia. Mari ada penyembahan yang hidup di tempat ini. Ada penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Ada dupa yang harum di hadapan Tuhan. Yang menyukakan hatinya Tuhan. Gloria ramaya shekere bere beralamaya shekere de 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 de. Gloria ralamaya shekere ralamaya so. Gloria ramaya shekere ramaya so. Hadiratmu, hadiratmu Lord. Kiara maya rabaralabaya shekere bere bere labaralabaralabaralama. Oh Jesus. Oh ramaya sererere. Jamah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bergantung kepadamu Lord. Oh Jesus. Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Allah Tuhan dan Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau segalanya Tuhan. Jesus. Gloria rabaya she ker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 e rabaya so. Kiarabaya she kerebere rabaya so. Kiramaya she. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Dia ada di tengah kita. Yes Lord, kekudusan-Mu Bapa penuh. Mari minta Tuhan memenuhi setiap hati kita. Ku rindu selalu, yes Lord, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari berseru, hampiri Bapa kita, mari sentuh kasih-Nya Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh hiku, kami rindu Tuhan. Ku rindu. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Yes. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
Katakan dengan suara keras. hadirat Yes. Tuhan. Tempat ini penuh dengan atmosfer surga. Ku rasakan Penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, Lord. hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, ku rasakan. Kami terus mau rasakan Engkau Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, yes, Lord. Menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kerinduan kami, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Yes Tuhan, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berambil alih di tempat ini untuk menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami terus mendapat satu pencerahan yang baru ketika kami mendengar firman Tuhan. Hari ini kami mau menerima benaran firman Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami minta juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan, minta urapan yang dari-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, Kau melakukan sesuatu buat jemaat-Mu. Biar jemaat ini semakin diubahkan, semakin dimurnikan, dan semakin mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow. Silakan duduk, silakan duduk. Thank you banget to worship, pemain musik dan semua volunteer yang ada hari ini. Thank you banget kita ada bersama-sama di dalam keluarga CDC. Inilah keluarga, inilah rumah kita di tempat ini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan membawa kita untuk bisa merenungkan tentang bagaimana menyembah Tuhan. Ya di sini sejak dari Januari sampai nanti akhir tahun, kita akan terus bangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan kedekatan kita sama Tuhan. Ini yang kita harus bangun terus menerus. Kita percaya ketika hidup kita menyembah Tuhan, dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Firman Tuhan ini saya ingatkan untuk terus kita renungkan. Kita lakukan. Dan kita masukkan dalam hati. Firman Tuhan ini bukan untuk dihafal. Tapi kita baca, dengar, tahu, catat bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya hidup kita menjadi penyembah Tuhan. Totalitas hidup kita menjadi penyembah Tuhan. Amin. Katakan, totalitas hidup kita menjadi penyembah Tuhan. Saya mau share ketika tentang takut akan Tuhan ada hubungannya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kalau rasa takut akan Tuhan, tentunya semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Mungkin rasa takut ini ketika ada masalah, ada tekanan hidup, kemudian ada kegelisahan di dalam hidup kita, dan efeknya kita susah tidur. Siapa yang mengalami hari ini? Tak tidur, gelisah, gak bisa tenang. Ini semua orang bisa mengalaminya. Tapi takut akan Tuhan, kita bisa memahaminya dengan rasa hormat, rasa kagum sama Tuhan. Wow, kita tuh kagum, rasa hormat sama Tuhan. Dan ini yang kalau kita punya rasa kagum, hormat, rasa mengasihi Tuhan, kita terlebih lagi kita bisa mengekspresikannya dengan pujian dan sehingga kekaguman kita sama Tuhan, perasaan inilah yang bisa membawa hidup kita tenang, hidup kita bisa merasakan kebahagiaan karena ada satu kebenaran firman, penyertaan
buat kita setiap orang yang percaya. Katakan amin. Wow, ini yang dibilang tuh bukan rasa takut itu hilang tiba-tiba. Tapi rasa takut itu kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka kita diberi kekuatan. Dan semakin kita yakin Allah menyertai kita dan iman kita percaya dan tidak. Ini kita belajar dari hal-hal kehidupan sehari-hari kita. Rasa takut ini harus kita miliki. Rasa takut akan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu Tuhan yang agung. Takut akan Tuhan dapat dipahami dan dimengerti rasa kagum dan hormat yang muncul ketika kita berjumpa dengan pribadi Allah. Karena kuasa begitu luar biasa kuasa. Karena keagungannya, karena kekudusannya, karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Sehingga kita tergerak untuk mengakui kebesaran Tuhan dan tunduk kepada otoritas. Hari ini kita belajar di sini. Miliki kagum dan akan miliki rasa kagum, hormat kepada Tuhan. Ini yang kita terus miliki. Orang yang gak memiliki ini membuat kita tuh gak merespek apa yang kan udah. Kita percaya enggak? Ada kuasanya. Kuasa Tuhan kita bisa rasakan. Keagungan Tuhan kita bisa rasakan. Bahkan Tuhan itu kudus adanya. Dan perbuatannya yang dahsyat. Tuhan kita. Siapa yang bisa mengalaminya? Angkat. Semua pasti mengalami. Itu lalu firman Tuhan sampaikan supaya kita bisa mengalami. Hari ini kita bayangkan rasa kagum dan besar kasih Tuhan bagi kita. Ini yang kita dengan lagu tadi. Lagu-lagu lah. Mengiring dalam jalan batan. Hadiratmu. Saat itu saya benar-benar mengenal Tuhan. Baru mengenal Tuhan. Dapat lagu itu kayaknya sesuatu. Wow. Rasa kagum sama Tuhan. Ini yang kita harus miliki. Dalam bahasa Ibrani, istilah takut akan Tuhan lebih kita pahami lagi dalam pengertian rasa hormat. Kata takut akan Tuhan artinya bahasa Ibrani yara. Kita kagum, rasa hormat muncul ketika berjumpa secara pribadi dengan. Saya percaya isi hari ini Jumat sedih dan hormat. Biar rasa akan penyembahan ini menjadi penyembahan yang secara totalitas dalam hidup kita. Ketika kita memuji Tuhan totalitas dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap pikiran kita curahkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa kita perlu belajar hidup takut akan Tuhan? Lihat foto ini,
baru kayaknya minggu lalu kita ada bersama. Perjalanan selama 3 tahun kita bersama-sama. Terus kita mengalami Tuhan supaya hidup kita bahagia, supaya kita mempunyai rasa takut akan Tuhan dan rasa hormat, kagum akan Tuhan. Ini yang kita harus rasakan hari ini. Dan semua baik. Pak. Apa janji Tuhan? Hidup takut akan nyertai orang. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Wow. Yeremia dipanggil dan diutus. Ini bicara tentang Nabi Yeremia. Firman Tuhan, Yeremia 1 ayat 4-8 saya bacakan. Firman Tuhan datang kepadaku. Ininya. Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan bilang, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Yeremia seorang nabi dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Tapi begitu disampaikan apa yang dia rasakan, aku gak bisa, masih muda. Rasanya itu semua orang ketika kasih tanggung jawab yang besar, dikasih tugas yang besar sama Tuhan. Nabi Yeremia pun mengalami ini. Jangan aku kalau bisa. Ada yang lain yang lebih tua. Orang Tuhan mau yang muda dikasih yang tua. Ya enggak? Yang muda biasanya yang lebih enak. Dan gak pandai bicara. Apakah dipakai orang yang pandai bicara? Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan orang yang gak bisa bicara, bisa menjadi pandai bicara. Karena Tuhan lengkapi. Orang yang masih muda dipakai Tuhan. Apa ya Pak? Lebih energik. Begitupun sama. Jemaat CDC, hari ini ingat, kemarin kita bersama-sama merayakan 3 tahun. Perjalanan 3 tahun enggak mudah. Kita dalam jemaat sedang membangun generasi muda. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita sedang membangun generasi muda. Dan ingat, firman Tuhan ini berlaku juga buat kita semua. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Kita disuruh pergi.
menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan. Kita disuruh sama Tuhan. Nah, kita Yeremia, aku masih muda, aku gak pandai bicara. Ingat, responi firman Tuhan ini. Dan di sini kita disuruh pergi, artinya kita berusaha mengusahakan sesuatu, bertindak dan melakukan sesuatu untuk menyampaikan kebaikan, menceritakan kebaikan Tuhan dan Roh Kudus yang menyertai. Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan sudah kasih. Ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus tercurah. Kita nggak berjalan sendiri. Ada penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dan luar biasa di sini. Jadi ajar. Makanya setiap kita hari ini dengar firman Tuhan dan diajar. Takut akan Tuhan. Amin. Dan memiliki rasa hormat. Rasa kagum sama Tuhan. Wow, ini yang kita mau belajar hari ini. Ini kuperintahkan kepadamu. Jadi segala sesuatu yang telah kuperintahkan dan ajarkan. Satu perintah ya sampaikan. Benar. Kebaikan Tuhan. Dan apa yang kita alami. Tuhan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Wow. Ciri orang yang takut akan Tuhan. Hidup dalam kesalehan, hidup dalam kejujuran, hidup jauhi. 3 ini aja. Ini ada yang 3-3-nya ini kita dalam hidup kita. Hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kejujuran. Ya, yang jujur hatinya tahu siapapun jangan kamu tahu tapi Tuhan nggak tahu ya. Apa pikiran itu dimanapun jujur. Dimanapun kita ditempatkan, jika kita berada di dalam keluarga, bisa berhubungan dengan tetangga dan semuanya. Ketika kita berada di dalam dunia, kerjaan, pelayanan, semua. Saya pernah belajar bahwa yang diucapkan mulut kita kata ya keluar dari dalam hati kita, ya gak ada pura-pura. Kenapa? Apa yang kita ucapkan, ya itu dalam hati kita, keluarlah ucapan itu dan benar ada. Biasanya kalau kita pemikiran yang berbeda, contoh, saya hari ini untuk datang ke tempat ini, sepertinya saya disuruh jemput seseorang dan saya diminta tolong. Jawaban saya bilang ya. Tapi apa yang tindakan saya ini berbeda dengan perkataan itu. Ketika saya di tengah jalan gedumel, aduh jauh ya muter lagi. Membuat saya susah, terlambat nanti.
sesuai. Itu yang dimaksud. Jujur, benar-benar iya. Pun kalau udah bicara iya, lakukan. Kalau tidak. Orang itu tidak ada, ya enggak juga. Tidak bisa seperti itu. Ada seorang laki-laki di dalam Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi. Ayub enggak imun dengan jauhi. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memilih 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kedelai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang disebut. Hidup Ayub kaya. Dan ini yang dimiliki hidupnya jujur dan tauhid. Belajar. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Mereka masing-masing menurut giliran, ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Di ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian ya. Hari ini kita mendapat sesuatu tentang takut. Ciri-ciri adalah hidup menjauhi kejahatan. Dan Amsal 1, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, agungan, dan ini yang kita miliki hari ini, harus kita miliki. Dan Amsal, sebuah Amsal ialah sesuatu perbandingan atau pertanyaan singkat, padat, yang mengungkap suatu prinsip atau sebuah pengamatan tentang perilaku manusia dari Amsal ini ditulis buat manusia dari Amsal-amsal ini digubah untuk mengajar umat Allah. Amsal ini ditulis bagaimana menjalankan hidup yang menyenangkan Dia, menyenangkan Tuhan, memiliki hidup yang berhasil dan bahagia, dan menjauhi kesusahan hidup akibatkan dosa. Oleh firman Tuhan ini, kita diingatkan, jauhi dosa. Katakan, jauhi dosa. Dosa itu membuat kita susah. Membuat kita susah. Artinya daripada susah-susah, jauhi dulu.
Firman Tuhan ini juga mengajar kita sebagai umat Allah di Amsal 1 ayat 2 untuk membentuk gagasan yang benar terhadap segala sesuatu dan memenuhi pikiran kita dengan ide-ide yang dan jelas agar kita mengetahui hikmat dan didikan melalui Tuhan itu. Artinya, hikmat dan didikan ini bicara tentang firman Tuhan. Kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mencatat firman, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ada 5. Baca, mencatat, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan. Hikmat Tuhan akan. Hikmat itu nggak bisa dibeli di pamat. Nggak bisa. Hikmat itu harus firman Tuhan setiap hari. Baca, mendengar, mencatat, merenungkan, dan yang kedua, untuk membedakan antara kebenaran dan ingatkan ini loh benar, ini loh yang pas. Inilah kebaikan, inilah kebenaran. Mengerti kata. Yang ketiga, untuk mengatur perilaku kita. Kita diatur perilaku kita agar benar dalam segala hal. Agar kita dapat menerima didikan yang menjadikan pengetahuan yang akan mengatur perilaku kita dalam kebenaran, keadilan. Yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Wow, memang anak-anak muda enggak ketika kebenaran firman memberikan kecerdasan kepada orang-orang berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang. Firman Tuhan ini kita renungkan kalau kita miliki rasa takut. Jadi sekedar mengetahui bahwa mengerjakan prinsip moral firman tidak cukup untuk memastikan hidup dalam roh. Kita harus rasakan serta bergantung dan bertanggung jawab. Hari ini hidupmu miliki hidup, miliki itu kagum kita melihat, itu kagum menciptakan. Kita mau bayangkan ketika kita berada di dalam pesawat, kita bisa melihat di atas ketinggian itu biru, ada matahari yang menyorot ketika siang, tapi ketika kulit bisa lihat apa. Begitu kita lihat pada siang hari. Bahkan ada bun-bun, wow. Bahkan kita lihat di sini gunung Salak. Ketika kita melihat dari hotel dalam ketinggian,
Kita bisa rasakan ciptaan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, tanamkan dalam hati kita. Hidup ya kita muji, kita memiliki saksi, dan kita akan akhiri firman Tuhan. Kita undang untuk bantu lagu tadi. Tuhan, Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. ku rasakan Kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Musik dengan lembut. Bayangkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan ada, Tuhan dekat dengan kita.
Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini, buka hatimu. Kau bisa berseru kepada Tuhan apa yang kau alami hari ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang. Tuhan sayang. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari seperti mencari harta karun. Dalam Amsal 2 ayat 4 mengatakan seperti ini. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengertian akan Allah. Satu hal yang kita perlu lakukan. Cari. Usahakan untuk mencari. Kejar untuk mencari. Bertindak untuk mencari. Mencari Tuhan. Dan bicara tentang harta yang terpendam adalah firman Tuhan. Setiap hari ambil komitmen hari ini untuk membaca, mendengar, mencatat, merenungkan, dan melakukan firman. Ini harta karun yang paling besar. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencari harta karun. Bahkan di laut yang paling dalam. Mereka bercari-cari, mencarinya, berjuang dengan waktu yang lama, menyelam, bersusah-susah. Mereka berhasil dapat harta yang luar biasa nilainya. Tapi firman Tuhan bilang, harta yang terbesar mereka cari hanya emas perak. Tapi harta yang terbesar di dalam firman Tuhan adalah pedoman hidupmu. Harta karun yang terbesar yang kau miliki ketika melakukan firman Tuhan. Lakukan 5M tadi. Tanamkan firman dalam hatimu. Beri ruang untuk terus beri waktu. Roh Kudus bicaralah bagi setiap kami. Kami mau Tuhan jamahanmu dalam nama Yesus. Jamah hati setiap kami. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Sehingga kami mampu Tuhan tetap berdiri tegap di hadapan-Mu. Berjalan bersama-Mu. Ada penyertaan Tuhan. Sampai kepada akhir zaman. Urabasika rabaya rabaya rabaya. Semua berbahasa roh. Urabakaya rabasika rabaya. Sikarabakaya rabasika rabaya rabaya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Dengan hal-hal yang baru. Setiap hati kami Tuhan. Penuhi Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan rasa takut akan Tuhan. Merasakan hormat kagum akan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih. Ora bakasika rabaya. Haleluya, haleluya.
Uraba sikaraba. Sikaraba taraba siaraba. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mendapat berkat dari Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Amin. Siap buat kita membaca, merenungkan sampai melakukan firman saudara? Amin. Amin. Ya ini waktu yang indah untuk kita untuk memberi, namun sebelumnya kita mau menyambut dulu rekan-rekan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada saudara? Boleh kami melihat tangannya kalau ada yang pertama kali. Yes, kita kasih tepuk tangan buat kita semua saudara. Amin. Yes. Terima kasih untuk kesetiaan kita masing-masing beribadah di tempat ini. Kita akan memberikan terbaik. Saudara boleh mempersiapkan handphonenya. Ya di sini ada akun persembahan, juga ada krisnya saudara yang kita bisa pakai, juga ada akun persepuluhan, diakonia. Saudara boleh pakai baik yang amplop ya di bangku saudara, amplop maupun boleh dengan kris atau transfer. Sebentar kami akan persiapkan sedikit waktu untuk saudara boleh memberi, namun kita akan membaca dulu sebuah ayat firman Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dan ini waktunya saudara untuk kita praktek memberi dengan ucapan syukur. Karena pemberian kita ini besar kecil, berapapun nominalnya, ini pasti jadi berkat. Ya saya undang kita untuk berdoa saudara. Bapak kayak bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan untuk kami menghargai firman-Mu setiap hari. Untuk kami melakukannya dengan setia. Belajar setiap hari melakukannya dengan setia. Lebih baik lagi dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini waktu yang baik bagi kami untuk belajar memberi Tuhan Yesus. Berkati setiap hati yang siap memberi. Tiap tangan yang bisa memberi Tuhan Yesus, Engkau memberkati, jadikan berlipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara-saudara Tuhan, kami semua yang mungkin belum bisa memberi, Kau memberkati Bapa, biar bisa memberi Tuhan Yesus di waktu yang tepat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu Bapa. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara bisa mempersiapkan handphone atau mungkin amplop persembahannya untuk kita memberi. Ya, baik. Terima kasih untuk pemberian saudara. Dan saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan thank you volunteer Thank you, untuk kesetiaannya, Hey. untuk persiapannya. Thank you. Ibadah ini boleh ada. Thank you. Ya, boleh kembali tempat duduk. Yes, mungkin slide-nya boleh kembali nggak sedikit ke thank you volunteer. Saudara, saya mau berikan tambahan sedikit. Tadi ketika waktu beribadah, Tuhan, saya yakin nih Tuhan menggerakkan hati saya buat bersyukur, saudara. Bersyukur buat rekan-rekan volunteer. Jadi tadi karena saya duduk di sana, saya lihat yang pertama, lihat
Elisa. Thank you Elis ya buat keyboardnya ya. Saudara, tadi saya mulai bersyukur. Terima kasih buat setiap pelayanan, terima kasih Bapak buat Elisa yang udah main keyboard setia. Terima kasih buat Pak Arya. Saya mulai mikir, iya saya belakang sering lihat Pak Arya ya. Terima kasih Pak Arya buat kesetiaannya dalam melayani singer. Bu Natalia juga ekspresinya luar biasa. Terus tadi lihat juga Pak Yusak setia banget dengan permainan gitarnya. Lihat Kuan main drum sambil nyanyi, saudara, senyumannya manis banget, luar biasa. Saudara, kita diberkati, lihat Medi juga yang sudah thank you setia, mimbarnya bisa ada di sini. Kemudian juga tadi saya mikir lagi, oh ya ini bisa ada PPT semuanya, BK, Kamsia Gozaimas ya buat Agus sama tim sound system juga semuanya udah melayani luar biasa. Pak Sastra, Pak Yermi ketemu di parkiran di Asyir. Saudara, ini luar biasa. Dan di sini saya merasakan bahwa ini berkat gitu. Saya juga percaya kalau saudara kita sadari atau tidak, rekan-rekan volunteer ini jadi berkat buat kita, saudara. Sadari atau tidak, ini satu berkat bisa melayani bersama. Saya mau katakan saudara bahwa melayani Tuhan itu bukan soal berkat. Karena itu sudah pasti, jadi kita nggak usah omongin lagi ya, itu sudah pasti. Tapi soal pengagungan dan ucapan syukur sama Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya ngundang saudara buat yuk yang belum terlibat dalam volunteer, pintunya terbuka lebar saudara. Just call atau kontak atau cawel carousel leadernya. Ya. Cawel paling gampang ya, diomongin saya apa yang saya bisa lakukan di volunteer. Saudara. Nanti ada kendala apa, pasti carousel leadernya bisa bantu. Ya, ada masalah apa? Misalnya apa? Oh saya nggak bisa. Tenang saudara, saudara akan bisa. Yes, ya. Terus apa lagi? Oh saya sibuk. Wah, selamat saudara, saudara nggak sendirian. Ya. Terus apa lagi? Wah nanti saya salah. Wow, we make mistakes every day saudara. Mau gaya apa salahnya udah banyak ya. Ya jadi jangan takut, yuk melayani bersama. Ya kita nggak akan pernah sempurna, tapi kita pasti lebih baik. Amin. Oke, next slide, ibadah minggu depan antusias sekali ya. Akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Kasih tepuk tangan dulu. Ibadah gabungan saudara. Jadi minggu depan akan ibadah gabungan, jadi siap-siap untuk teman-teman Arrow dan juga ibadah umum sama-sama ibadah jam 9 pagi. Di tempat yang sama nanti akan dikabari ruangannya di mana oleh carousel leader masing-masing. Kemudian dari CD Kids juga di waktu yang sama saudara jam 9 pagi di minggu depan. Kita ajak dengan setiap anak-anak kita untuk beribadah. Selanjutnya doa ada dibilang adalah nafas hidup orang percaya. Yes, indeed ya saudara ya benar. Ada mesbah doa setiap hari Senin via Zoom jam 7 malam. Kita bisa hadir saudara dan juga ada doa onsite itu untuk Arrow setiap hari Rabu jam 5 sore. Juga untuk ibadah umum di setiap hari Kamis jam 6 sore di Ruko Sekretariat Panorama Pamoyanan saudara. Kita berdoa bersama ya untuk pelayanan, untuk bahkan masalah kita dan yang lain-lain pertumbuhan jemaat Tuhan. Dan ini satu hal yang luar biasa saudara, saya ajak tepuk tangan sekali lagi boleh. Ini ada Arrow Camp. Wow ya. Amen. Waktunya kapan? Ini udah deket banget nih. Minggu depan ya 16 sampai 18 Juni. Berbiaya saya yakin saudara sudah nabung ya. Sudah nabung bagi anak-anaknya, mungkin bagi teman-teman sendiri. Sudah disiapkan dananya. Dan ada satu lagi pesan sponsor saudara di depan sana nanti di ruang ibadah ya itu ada basar. Apapun yang dijual di sana, saudara, makanan, snack, ya. Kalau nggak buat diri sendiri, beli buat orang lain. Intinya dihabiskan, saudara di sana, ya. Supaya apa? Supaya itu jadi support dana buat Arrow juga. Yang Arrow mana? Arrow, suaranya? Arrow. Oke, luar biasa. Ya dan selanjutnya carousel, saudara. Carousel kita tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, kita perlu komunitas tersedia. Ya. Di sini teman-teman saya yakin sudah mungkin di angka udah hampir 100% join carousel.
yang belum dipastikan ya. Yang sudah ada, yuk setia, hargai carousel kita. Waktu yang sudah ada kita maksimalkan bersama, yuk tumbuh bareng ya saudara ya. Oke, dan setelah ibadah ada coffee time, nanti kita bisa fellowship sama-sama dan menceritakan kebaikan Tuhan. Cerita masalah juga boleh, curhat ya, karena Tuhan pasti tolong kita. Baik, ibadah akan ditutup oleh Pastor Krisnanto. Wow, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita ada di sini, katakan kiri kanan, saya senang ada di sini. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Urabaka sikarabakaya rabasikarabaya. Sikarabakaya rabatarabasya rabaya. Urabakaya rabakaya rabasikarabaya. Kurabakaya rabasikarabaya rabaya. Siarabakaya rabaya rabasikarabaya rabaya. Jemaat, kita diingatkan hidup kita miliki rasa takut akan Tuhan. Rasa hormat, rasa kagum, rasa mengasihi Tuhan yang mendalam. Ini menjadi pujian dan penyembahan kita di dalam hidup kita. Ketika kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan kita bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Inilah hidup kita berada di jalan Tuhan. Hidup dalam kesalehan, hidup jujur, hidup jauhi hal yang jahat. Jauhi hal yang jahat, jauhi dosa. Hari ini kita terima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu, hidup rukun dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, apapun. Tuhan beri keuntungan yang berlipat ganda. Kau tidak lagi sama hari ini, terus meningkat dalam karirmu, apapun pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku, haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Happy Sunday.